Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Madura Manis ini. Aku nggak malu-malu tiap ngupload aku minta bantuan sama saudara-saudaraku yang lagi nonton. Bantulah subscribe dan like. Yang belum subscribe itu aku minta tolong segera menyubscribe-nya, karena subscribe itu gratis, nggak bakalan kena biaya sepeser pun. Dan kalau udah nyakres channel yang lain ya, yang youtuber, kalau nyakres channel lain kan bisa ngebantu orang, bisa ngebantu nambahin subscriber, bisa buat seneng hati orang channel lain yang punya channel lain. Ya siapa tahu channelnya nanti balasannya banyak yang nyakres, banyak yang nonton videonya. Dan sebelum aku nyampaikan sesuatu, aku minta tolong sama saudara-saudaraku yang lagi nonton video ini. Aku minta tolong sama saudara-saudaraku, tontonlah sampai full agar jam tayangnya bisa nambah terus dan bisa berkembang di suatu saat nanti channel Madura Manis ini, dan bisa aku sampaikan dan menyadari semua insan di seluruh dunia yang ngerti bahasa Indonesia. Tapi kalau nggak ngerti, aku minta maaf sebesar-besarnya, karena aku bisa cuman bahasa Madura, terus bahasa Indonesia yang bisa. Tapi yang ngerti bahasa Indonesia, sadarlah, kita di dunia ini hidup cuman sebentar, gak lama. Paling full umur kita ini 100 kalau nyampe 100 tahun ini, kalau nyampe. Dan kita utamakan sholat ya. Kalau sholatnya udah bener, yang lain tuh mesti ikut. Maksudnya gini, sholat tuh khusyuk ya, khusyuk. Kalau udah khusyuk kan kita kalau sholat tuh kan, kalau udah khusyuk kan yang dilihat tuh ya kita hanya sholat terus ya, sholat supaya punya pesangon untuk mati yang membawa ke akhirat. Dan insyaallah kalau sholatnya udah benar, udah khusyuk, insyaallah kita bakalan masuk surga. Padahal masuk surga itu murah banget. Mengerjakan kebajikan ya, terus sholat ya, pokoknya kebaikan semua yang dikerjakan itu kalau diterima sama yang kuasa
pasti masuk surga. Tapi sebaliknya kalau nggak diterima ya teka-teki, bisa masuk surga bisa masuk neraka. Tapi kalau kerjanya di dunia ini nggak sholat, tiap hari nipu orang, nodong, nyuri, ya itu lebih parah itu. Kalau udah masuk suku kubur, sia-sia penyesalan kita. Ya marilah kita sebelum mati carilah pesangon untuk mati. Ya kalau ada uang lebih seumpamanya, ya kalau ada amal jariah, pembangunan masjid atau pembangunan madrasah, kalau bisa ya dibantu agar kalau kita mati kan amal itu masih berjalan. Kalau buat pembangunan masjid kan mestinya di masjid itu butuh semen terus bata kan. Ya kalau udah cukup kan, misalnya nggak ada apa, kalau orang sholat tuh beli sejadah ya kan buat orang sholat itu. Nah, kan kalau kita mati kan itu kebagian juga itu pahalanya. Kalau duit kita dibuat beli untuk ke pembangunan masjid atau buat beli alat-alat di masjid tuh. Tiap hari kalau ada orang sholat make, semuanya aku bantu uang ya, terus sama tahmir masjid itu dibeli buat beli sejadah. Nah, itu kan pasti ada yang make tiap hari pasti. Nah itulah keuntungan kita. Walaupun kita mati, pahala itu yang ngasih masjid itu ya membangun masjid atau beli alat-alat masjid, beli dan sholat bukan. Nah itu walaupun kita mati masih mengalir pahala kita. Dan apalagi lagi ini yang paling apa itu, tiap hari mengalir. Ya kalau misalnya ya ada guru ngaji kan pasti ada di langgar-langgar tuh. Sebelum kita masuk pondok masih kecil kan kita harus mengaji di langgar kecil. Nah itu kan cainya kan itu ngasih tahu sama kita ini huruf apa, nah gitu. Nah setelah itu kan kita pasti pinter, kebanyakan kan udah tahu huruf ini huruf apa berapa. Nah, nanti seandainya kalau kayaknya itu udah meninggal dunia, udah mati, udah masuk liang kubur, insyaallah pahalanya itu mengalir. Dan itu apa, santrinya yang mengajar ngaji kan itu kalau udah ya kalau ngajarin ngaji terus ngaji di bulan puasa tadarusan tuh, nah itu pasti kebagian pahalanya. Dari kita bodoh diajarin sama kiai ngaji di langgar-langgar itu, kita bisa membaca Al-Quran. Dan kita masih pasti dipelajarin caranya sholat, bacaan untuk sholat itu
gitu kan. Nah itulah keuntungan guru ngaji. Dan itu ya, mungkin sama saudara-saudaraku yang lagi nonton video aku ini di channel Madura Manis mungkin ngomong gini, orang ini kok ngupload terus tiap hari, masa nggak bosan-bosan. Nah, jadi begitulah, aku ngupload setiap hari nggak bosan-bosan. Soalnya hati aku ini cuman mau nyampain, cuman mau nyadarin saudara-saudaraku sekalian. Dan bagi saudara-saudaraku yang senang apapun video ini, tolong, aku minta tolong sebanyak-banyaknya bantulah like. Yang belum subscribe, aku mohon untuk bantu subscribe agar channel ini bisa berkembang di suatu saat nanti, dan apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi saudara-saudaraku tanpa terkecuali dimanapun berada. Jangan suka ngambil hak orang lain, dan jangan suka nipu-nipu orang. Kalau udah nipu orang itu pasti ada yang nipu juga. Jadilah orang yang berguna bagi bangsa dan orang tuanya. Karena kalau udah nggak gitu ya gimana lagi. Aku cuma mau ngingatin, iya diikut ya aku alhamdulillah, nggak diikut aku juga alhamdulillah, tapi nggak apa-apa. Diikut apa yang aku sampaikan ini, insya Allah selamat dari dunia sampai akhirat. Dan sadarlah, aku tiap buat konten nggak ngelupain untuk ngingat kematian kita, karena kematian kita ini nggak pakai chatting di WA, nggak pakai di Facebook, kamu mati sekarang, nggak pakai itu. Ya kalau tiba udah waktunya dipanggil sama yang kuasa, kita nggak bisa buat apa-apa. Mau buat apa kalau udah kita dipanggil sama yang kuasa? Mau bikin apa kalau udah dipanggil? Aku mau tanya. Gak bakalan bisa menolak kalau udah dipanggil itu. Nomor teleponnya yang kuasa itu gampang. Nomor teleponnya itu gampang, nomor telepon kuasa yang kuasa itu. Ya maksud saya nomor teleponnya lo itu gampang. Ini harus diingat sama saudara-saudaraku sekalian yang lagi nonton dimanapun berada. Nomor telepon yang kuasa itu cuman ada 5 angka. Yang pertama itu 4, yang kedua 4, yang ketiga 4, yang ketiga itu 3 ya, terus yang keempat 4, yang kelima itu ada 2. Ngerti nggak yang aku maksud itu? Yang pertama ya duhur 4 rakaat, yang kedua asar 4 rakaat, yang ketiga maghrib
3 rakaat. Yang keempat isya 4 rakaat. Yang kelima subuh 2 rakaat. Itulah nomor teleponnya. Ya tapi kalau bisa ya tengah malam, kalau bisa sembahyanglah tengah malam, bisa tahajud, hajat, itulah yang paling aktif. Kalau semua insan tidur kan, kalau minta itu insya Allah cepat dikabulkan sama yang kuasa. Tapi kalau siang itu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu ya kalau dikabulkan agak lama. Soalnya itu kan banyak orang yang lagi minta sama Allah, pertolongan sama Allah. Kan lama, kan pasti ngantri. Siapa yang duluan, dia duluan yang nyampe. Tapi kalau tengah malam, sholat tahajud sama sholat hajat itu ya insya Allah cepat dikabulkan. Soalnya udah orang itu kebanyakan tidur semua. Ya ada juga yang sholat. Dan ini aku agak mendingan ngomong nih, agak lancar daripada yang pertama belepotan. Ya gak usah malu-malu lah menampakkan wajah kita di YouTube atau di foto atau di Facebook. Gak usah malu-malu, soalnya ini wajah udah alami, udah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelek ya udah ditampakkan jelek, ganteng ya udah dianu ganteng, itu kan. Gak usah memikir banyak yang nonton, gak usah. Pokoknya kita untuk menyadarin orang itu udah baik. Masalah banyak yang nonton atau banyak yang nge-like atau yang ada yang nyukrep, itu udah ada yang ngatur. Bukan Facebook yang ngatur, bukan siapa-siapa yang ngatur. Kita ya yang ngatur tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuman berusaha buat konten, kita usaha maksimal mungkin ya. Ya kalau ada yang banyak nonton, aku ucapkan terima kasih. Apalagi banyak yang subscribe dan nge-like dan membagikan ke semua grup kalian. Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan manusia ini punya sifat lupa. Gak ada manusia ini, gak ada yang gak punya dosa. Pasti punya dosa semua. Jangan mandang kiai, kalau nanti ada yang ngomong ya kiai itu gak bakalan punya dosa. Kata siapa gak punya? Pasti punya. Sedikit banyaknya punya dosa. Ya gini, misalnya ya, kiai kan dulu masih kecil. Masih kecil dilahirkan sama orang tuanya kan. Terus kiai itu digendong sama orang tuanya, terus kiai itu ngencing, berak di orang tuanya kan, itu udah berdosa. Apalagi kita ini. Kita ini waduh, paling nggak terhitung dosanya. Ya kalau bisa sadarlah demi sedikit.
Karena aku menyampaikan ini cuman untuk menyadari saudara-saudaraku dimanapun berada. Dan bagi yang suka ngomongin orang sana sini, ngomongin orang yang nggak baik-baik itu ya jangan. Apalagi itu kan kebanyakan ya. Umpamanya ada saudara 4 orang kan, terus itu hartanya kan mesti dibagi-bagi sama orang tuanya. Sebelum orang tuanya mati mesti dibagi-bagi. Ini bagian si A, si B, si C, si D, itu kan. Itu kan udah dibagi rata itu sama orang tuanya. Nanti setelah orang tuanya meninggal dunia, itu nggak usah direbut-rebut. Kalau udahnya yang orang tuanya dibagikan, ya itulah punya kalian. Nggak usah kalau ini seumpamanya ya ada tanah dibagikan sama orang tuanya, ini bagian si A hektar misalnya, si B pokoknya hektar semua itu. Nah itu ada satu orang ya misalnya ini pengen memiliki semua, itu percuma. Kalau aku bilang percuma kayak apa ini, itu percuma mau ngambil hak orang itu, tanah itu percuma. Kalau kita mati ya yang dibutuhkan itu cuma 2 meter 1 meter yang dibutuhkan. Nggak bakalan kalau kita mati butuh tanah hektar itu dibuat kubur semua buat orang yang mau ngerebut tanah itu, nggak bakalan. Cuma yang diperlukan kalau bikin kubur 2 meter atau 1,5 meter, 5 meter 10 meter nggak bakalan. Yang dibutuhkan itu cuma 2 meter 1,5 meter. Itulah yang kita rugi kalau ada tanah orang mau dimilikin itu. Misalnya kalau ingin dimilikin ya nggak apa-apa, asalkan minta izin sama orangnya, terus sama orangnya mau dijual ya kita kasih uang orangnya. Itulah itu kan nggak apa-apa kan, udah ada bukti hak beli. Dan kalau ada uang lebih, misalnya ya udah lebih dari buat makan keluarga, terus sama orang tua, kalau bisa ini bantulah orang yang berhak, atau bantulah pembangunan masjid atau madrasah. Itulah harta yang Anda miliki sebenarnya. Ya seumpamanya ada amal masjid kamu ngasih 100.000, ya pokoknya ikhlas. Aku ngasih demi Allah, ikhlas kan, udah ikhlas. Itulah harta sebenarnya, harta kamu, milik kamu itu. Kalau udah masih ada di kantong, bukan harta kamu itu. Nanti sebenarnya naik sepeda motornya apa, kempes bannya kan, pasti itu buat bayar tempel ban, terus mau beli pulsa buat bayar pulsa. Itu kan masih kemana-mana, itu bukan harta kalian sebenarnya. Kalau kamu ngasih sama pembangunan masjid ngasih 100.000, ngasih berapapun, itulah harta yang kamu miliki sebenarnya itu. Ya udah ya, ini durasinya udah panjang ya. Besok kalau aku ngonten mau lagi bikin untuk nyadarin insan sedunia. Dan aku minta tolong ya
minta tolong sama saudara-saudaraku yang belum subscribe. Aku minta tolong untuk menyubscribe-nya, karena subscribe itu nggak ada biaya alias gratis. Dan bagi YouTube pemula, jangan pantang mundur, jangan putus asa, karena putus asa itu paling dibenci sama Allah. Tetap semangat terus bagi YouTube pemula. Dan aku akhiri video ini, semangat terus bagi YouTube pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.